Di video kali ini membahas tentang mekanisme seleksi CASN tahun 2023. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MGMP BIN yang menyajikan konten informasi edukatif. Adanya mekanisme seleksi tenaga honorer yang ikut calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2023 ini, sangat penting untuk diketahui oleh tenaga honorer agar dapat mempersiapkan diri pada pelaksanaan calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2023. Seperti diketahui tenaga honorer bahwa di tahun 2023 ini, akan ada penerimaan calon aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CASN P3K tahun 2023 untuk tenaga honorer. Penerimaan calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2023 ini bukan hanya diperuntukkan pada jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K saja, tetapi juga calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Hal tersebut pun telah disampaikan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Azwar Anas. Di samping itu, terkait dengan pengadaan rekrutmen untuk jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tenaga honorer dapat mempersiapkan diri dari sekarang sebelum penerimaan calon aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CASN P3K. Tahun 2023 dibuka. Disampaikan oleh Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Suharmen, bahwasanya untuk mekanisme seleksi calon aparatur sipil negara CASN adalah sebagai berikut. Setelah nanti Bapak Ibu melakukan pendaftaran, kemudian akan ada seleksi. Seleksinya juga menggunakan teknologi. Untuk Bapak Ibu guru, maka seleksinya nanti akan menggunakan sistem ujian nasional berbasis komputer teman-teman di Kementerian Dikbud. Sedangkan untuk tenaga kesehatan itu akan menggunakan sistem komputer assisted testnya Badan Kepegawaian Negara. Nah, tetapi mekanisme transfer data yang kita lakukan itu tidak dilakukan secara manual. Data akan dienkripsi dan disampaikan melalui sistem seleksi calon, sistem pengolahan data hasil seleksi, SSCASN pengolahan nilai, dan begitu dilakukan pengolahan nilai sesuai dengan passing grade yang sudah ditetapkan oleh keputusan Menteri Pan RB dan afirmasinya, maka hasil kelulusan ditandatangani juga dengan menggunakan digital signature. Jadi tidak ditandatangani secara basah. Dan setelah ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan digital, maka hasil seleksi Bapak Ibu bisa langsung mendownload dan mengumumkan di portal Bapak Ibu masing-masing instansi. Nah, bagaimana sistem mekanismenya? Jadi nanti akan pertama tentu akan dilakukan sinkron data terkait dengan formasi tadi untuk memastikan bahwa setiap formasi yang sudah ditetapkan oleh Pak Menteri itu betul-betul konsisten dengan yang ada di dalam database yang nanti akan Bapak Ibu pilih. Kemudian admin dari masing-masing instansi melakukan setting terhadap beberapa variabel yang harus dilakukan di situ, termasuk waktu pendaftaran, tanggal dan jam berapa pendaftaran itu akan ditutup. Dan tentu ini akan seragam untuk seluruh nasional. Kemudian setelah dilakukan setting beberapa variabel tadi, kemudian dilakukan pembukaan untuk pendaftaran. Banyak Bapak Ibu guru yang bertanya kepada kami kapan sih ini akan dibuka gitu. Saya selalu mengatakan ini akan dibuka setelah formasinya tadi betul-betul clear dan clean. Karena jangan sampai nanti Bapak Ibu terjebak mendaftar pada formasi yang sebetulnya formasi ini ternyata tidak ada. Gitu. Ini tentu untuk kepentingan Bapak Ibu semua, kami ingin memastikan bahwa Bapak Ibu kemudian tidak mendaftar pada formasi yang kosong. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Kemudian setelah itu Bapak Ibu membuat akun dan melakukan pendaftaran dan memilih formasi yang akan Bapak Ibu lamar. Setelah Bapak Ibu melamar, kemudian ada tugas instansi untuk melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi yang Bapak Ibu sampaikan dan melakukan pengumuman hasil verifikasi administrasi tadi.
Setelah itu ada periode sanggah Bapak Ibu yang merasa dirugikan selama di dalam proses seleksi administrasi. Bapak Ibu bisa mengajukan sanggah kepada instansi kenapa misalnya Bapak Ibu kemudian tidak masuk atau tidak lulus. Mekanisme sanggah ini wajib dijawab oleh instansi karena mereka kemudian yang melakukan verifikasi terhadap seleksi administrasi tadi. Setelah masa sanggah lewat waktunya, maka akan diumumkan hasil orang-orang yang lulus seleksi administrasi, kemudian BKN maupun teman-teman di Kementerian Dikbud menyusun jadwal untuk pelaksanaan seleksinya. Setelah kita umumkan jadwalnya, dilakukan seleksi, dan hasil seleksi juga setiap hari dengan menggunakan enkripsi yang disiapkan oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara, disampaikan menggunakan API service ke sistem pengolahan nilai. Nah, setelah dilakukan pengolahan nilai, baru diumumkan hasil seleksinya sebelum sanggah. Setelah dilakukan pengumuman hasil seleksi, kemudian dibuka kembali periode sanggah untuk Bapak Ibu yang merasa dirugikan di dalam nilainya misalnya tidak sesuai dengan yang hasil pengolahan dengan yang Bapak Ibu peroleh pada saat seleksi. Di periode sanggah ini kemudian kalau ternyata Bapak Ibu benar tentu ada perubahan di dalam penilaiannya, kemudian tetapi tentu saja nanti karena ini semua akan terrecord di dalam database server sistem seleksi, maka tentu instansi wajib untuk menjawab atas sanggahan yang Bapak Ibu sampaikan. Kalau sanggahan itu terkait dengan pelaksanaan seleksi yang dilakukan melalui sistem CAT BKN, maka BKN wajib untuk menjawab dan menjelaskan sanggahan yang Bapak Ibu ajukan. Dan begitu juga kalau sanggahan itu karena Bapak Ibu mengikuti seleksi melalui sistem UNBK, maka teman-teman di UNBK wajib untuk menjawab sanggahan kalau Bapak Ibu merasa dirugikan atas nilai-nilai yang diperoleh. Kemudian setelah selesai jawaban sanggah, dilakukan pengolahan nilai akhir, dan baru kemudian dilakukan pengumuman kelulusan. Nah, setelah pengumuman kelulusan akhir, baru kemudian dilakukan pemberkasan untuk penetapan nomor induk calon aparatur sipil negara atau nomor induk P3K yang Bapak Ibu semua. Itulah mekanisme yang harus dilalui oleh tenaga honorer sebelum mengikuti calon aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CASN P3K. Perlu diketahui bahwasanya untuk penerimaan calon aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CASN P3K di tahun 2023 ini, hanya diperuntukkan bagi jabatan seperti guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Pada penerimaan calon aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CASN P3K, tahun 2023 ini juga telah dipastikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, dan instansi diminta untuk segera memberikan informasi kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN di tiap instansi. Dalam hal ini, baik tenaga honorer guru, tenaga kesehatan, maupun tenaga teknis dapat segera mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CASN P3K di tahun 2023 mendatang, baik dari administrasi maupun tes.